Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Durrahman. Kode sahamnya BEFIN, nama perusahaannya yaitu PT BFI Financial Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita buka iPod, kemudian di sini kita ganti kodenya dulu dengan kode BEFIN ya, BFIN. Oke, kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT BFI Financial Indonesia Tbk ini, kalau kita perhatikan grafiknya, dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, kemudian setelah itu tanggal 18 Mei itu harga sahamnya mulai naik. Kemudian setelah itu tanggal 23 mulai turun lagi, kemudian naik lagi, setelah itu turun, kemudian sideways. Setelah itu mulai tanggal 2 Desember itu harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi di harga 1460, itu tepatnya tanggal 12 Januari 2022 seperti itu. Nah, setelah itu harga sahamnya turun kembali. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini ya, dari bulan Januari seperti itu, dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal ini penutupan perdagangan di tanggal 8 Februari 2022. Jadi kita ingin tahu di periode ini, sebulan terakhir ini, itu investor besarnya ngapain? Apakah mereka distribusi atau mereka akumulasi seperti itu? Karena kadang-kadang ada beberapa kasus yang perlu Anda pahami sebagai investor, bahwa ketika distribusi itu tidak selalu harganya turun. Begitu juga akumulasi. Terjadinya akumulasi itu tidak selalu harganya naik. Ya, seperti itu. Kadang juga ada akumulasi yang menyebabkan harganya naik. Nah, itu kadang-kadang kalau perusahaan-perusahaan yang blue chip yang dikendalikan oleh asing. Seperti itu. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi, kita harus selalu perhatikan data transaksinya seperti itu. Jangan sampai harganya naik tetapi investor besarnya distribusi dalam jumlah besar. Nah, setelah naik ARB berjilid-jilid. Nah, itu bahaya itu. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Nah, kita klik kolom Broksum ya. Setelah itu kita ganti kodenya di sini BEFIN. Kemudian kita masukkan tanggal 3 Januari 01 ya, 2022 sampai tanggal 8 sampai tanggal 08 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT BFI Financial Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari periode dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 8 Februari 2022, di periode ini, walaupun investor besarnya membeli, tetapi mereka sudah jualan dalam jumlah besar di sini. Jadi jumlah pembelian yang mereka lakukan itu lebih sedikit dibandingkan jumlah penjualan yang mereka lakukan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa investor besar itu tidak memiliki barang dalam jumlah sedikit ya. Tentu kalau mereka ingin mengendalikan sebuah perusahaan, saham sebuah perusahaan, mereka harus memiliki saham yang porsinya besar gitu. Kemudian mereka akumulasi lagi. Tujuan mereka akumulasi adalah mencari keuntungan atau menambah banyak, mengaverage ya, menurunkan harga rata-rata beli atau
ingin memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka di sini markup-nya atau akumulasi di sini, kemudian markup itu belinya 100.000 lot, kemudian mereka jualan bisa jadi 300.000 lot. Nah, itu indikasinya akan big distribusi. Seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya big distribusi. Nah, ini peluangnya harga sahamnya akan terus turun ketika distribusinya tidak berhenti. Namun harga saham turun juga tidak selalu distribusi. Makanya itu perlu diperhatikan data transaksi. Karena kadang-kadang harga saham turun tetapi aksi investor besarnya itu malahan akumulasi. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang peluangnya cukup menarik untuk kita awasi seperti itu. Makanya harus latihan untuk menghitung data transaksi atau data broker summary ini seperti itu. Oke, kita tutup dulu ini. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT BFI Finansial Indonesia Tbk ini itu 99,8% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Nah, dari 99,89% saham yang beredar, investor lokal itu memiliki 35,78%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor asing sebesar 64,25%. Jadi, di sini kepemilikan investor besarnya itu kategorinya adalah asing. Jadi asing yang punya banyak barang di sini di perusahaan ini. Maka dari itu kita perhatikan investor asingnya. Kalau investor asingnya terus jualan, maka sebaiknya kita ikut jualan kalau bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, tunggu dulu sampai investor asingnya masuk lagi seperti itu, membeli lagi. Ketika investor asingnya membeli lagi, barulah kita ikut masuk seperti itu. Apalagi ketika pembelian asing itu sangat besar seperti itu. Karena ketika investor asing jualan, berarti investor lokal yang membeli barangnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau investor lokalnya jualan, berarti yang beli adalah investor asingnya. Kita perhatikan di situ. Ya, kalau misalkan investor asingnya beli dalam jumlah besar dari lokal, nah itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Apabila akumulasinya besar, kita ikut masuk gitu untuk cari cuan bersama investor asing seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dul Rohman. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.